Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi wahdah, wa sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazama ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbikal wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul amin. Amma ba'du. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kita mati kecuali kita dalam keadaan muslim. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, atas segala rahmat, atas segala karunia-Nya kepada kita. Walau sedalam lautan dosa kita, walau sebesar gunung salah kita, walau sebanyak pasir di pantai hilaf kita, tapi nikmat, rahmat, dan karunia Allah tidak sedetik pun berhenti tercurah, tidak sedetik pun berhenti terlimpah, tidak sedetik pun berhenti tertuang kepada kita. Ini pertanda bahwa rahmatullahi sodaqot godoba, bahwa kasih sayang Allah itu mendahului amarahnya. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang siang dan malam, mengorbankan waktu, harta, tenaga, dan nyawanya agar supaya hidayah sampai kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Alhamdulillah, tentu merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Pagi ini kita rayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Kurban, Hari Raya yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita buka kembali memori sejarah tentang peristiwa besar yang terjadi 4.300 tahun yang lalu. Peristiwa yang menyatukan 2 miliar muslim di seluruh dunia pagi ini untuk bertakbir, bertahlil, dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha disebut juga dengan Idul Kurban karena mulai hari ini hingga 4 hari ke depan kita disunatkan untuk berkurban dengan hewan kurban yang telah ditentukan jenisnya. Dan ibadah kurban ini bukan ibadah yang baru, tapi ibadah kurban ini telah disyariatkan sejak manusia pertama, sejak Nabi Adam alaihissalam, kemudian berlanjut kepada anak cucu Adam, berlanjut kepada nabi-nabi berikutnya, berlanjut kepada peristiwa kurban yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini tidak tanggung-tanggung hadirin sekalian. Yang diperintahkan untuk dikurbankan bukan hartanya, yang diperintahkan untuk dikurbankan bukan ternaknya, tetapi yang diperintahkan untuk dikurbankan
adalah seorang anak manusia, yaitu anaknya sendiri yang sangat disayangi. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim tidak sayang, hadirin? Siang malam Nabi Ibrahim berdoa, siang malam Nabi Ibrahim meminta, siang malam Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah untuk dikaruniai seorang anak. Rabbi habli minas solihin, ya Allah ya Tuhanku, karunialah aku dengan seorang anak. Dan Allah menguji kesabaran Nabi Ibrahim dengan ujian kesabaran yang sangat lama sekali. Doa Nabi Ibrahim tidak langsung diijabah, keinginan Nabi Ibrahim tidak langsung dikabulkan. Ibarat menunggu pohon berbuah dari biji, ibarat menunggu lautan mengering. Bukan 1 atau 2 tahun Nabi Ibrahim menunggu, tapi hingga usia beliau mencapai 86 tahun, hadirin. 86 tahun Nabi Ibrahim menunggu, dengan sabar menunggu, namun anak yang diinginkan tidak juga diberi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barulah setelah Nabi Ibrahim berusia 86 tahun, Allah karuniai Nabi Ibrahim dengan seorang putra. Fabasharnahu bigulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Ketika Ismail lahir, tentu perasaan Nabi Ibrahim diliputi kegembiraan. Dada Nabi Ibrahim mau meledak, dipenuhi oleh kebahagiaan. Dan sayangnya Nabi Ibrahim pun terfokus kepada Ismail. Maka ketika usia Ismail sudah beranjak remaja, sudah akil balik, sudah bisa diajak safar, datanglah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi yang dialami 3 malam berturut-turut. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahu fanzur maza taro. Nabi Ibrahim pun mendatangi Ismail. Wahai anakku, sesungguhnya ayah bermimpi bahwa ayah diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Hadirin sekalian, apa jawaban, apa reaksi, dan apa sikap Ismail mendengar perintah yang mungkin tidak masuk akal, di luar logika, tidak masuk nalar ini, hadirin? Qala ya abatis almatu malu. Ismail yang masih belia, masih remaja, itu menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang yang sabar. Luar biasa kesolehan Nabi Ismail. Luar biasa pula hasil didikan Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berdasarkan percakapan tersebut, maka Nabi Ibrahim membawa Ismail ke sebuah tempat yang bernama Mina. Kemudian Nabi Ibrahim memberikan Ismail di atas sebuah batu untuk melaksanakan perintah Allah. Bayangkan betapa berat cobaan yang dihadapi Nabi Ibrahim dan Ismail, hadirin. Sampai di sini khotib teringat musibah yang pernah kami alami beberapa tahun yang lalu. Ketika itu putri kami masih kecil, masih berusia 3 tahun. Dia sangat suka meloncat ke sana ke sini, dan ketika sedang meloncat-loncat, tanpa sengaja kakinya menginjak pecahan kaca. Saat itu juga kami langsung bawa ke rumah sakit terdekat. Sampai di IGD, kebetulan suasananya sangat ramai, sangat penuh. Terlihat ada ibu hamil pecah ketuban, terlihat ada korban tabrakan, terlihat ada guru galangan luka bakar. Pasien sangat ramai sekali,
sementara tenaga kesehatan yang tersedia sangat sedikit. Lalu putri kami pun ditangani oleh dokter baru yang sangat muda sekali dan seorang perawat yang tersisa. Lalu putri kami dibaringkan di atas tempat tidur untuk diperiksa. Dan dokter yang muda itu bilang, "Pak, pecahan kacanya banyak sekali. Dan ini semua udah masuk ke dalam daging, Pak." Saya tanya, "Dok, apa yang harus dilakukan?" "Ini harus dioperasi, Pak. Kalau tidak, bisa infeksi." "Baiklah, Dok. Tapi tolong pelan-pelan ya, Dok." "Baik, Pak. Tapi sebelumnya ini harus disuntik, diinjeksi, Pak. Dibius. Kemudian nanti harus dijahit." Mendengar itu, saya sebagai orang tuanya langsung lemah lunglai seperti ayam disembelih. Singkat cerita, putri kami langsung dibedong, dililit dengan selimut, dan setelah lilitan yang sempurna, dokter itu bilang lagi, "Pak, kita kurang orang, nanti suster pegangin tangan, Bapak tolong pegangin kakinya kuat-kuat, jangan sampai lepas." Maka hadirin, ketika jarum tajam itu menembus daging kaki anak saya, putri saya menangis kencang, meraung-raung, melolong kesakitan. "Dokter jahat, dokter jahat, dokter jahat." Teriakan yang mengalahkan semua teriakan kesakitan yang ada di IGD. Kemudian kakinya mulai coba menendang-nendang. Sekuat tenaga saya coba pegang, tapi tendangan anak kecil yang berusia 3 tahun itu, mungkin karena sakit yang dia rasakan, terasa bagaikan tendangan kaki kuda perang yang mengamuk. Pegangan saya pun hampir lepas. Kemudian dokternya berteriak, "Pak, jangan lepas, Pak." "Iya dokter, tapi tolong cepat." "Aduh Pak, kenapa dok?" "Jarum suntiknya patah, Pak." Astagfirullahaladzim. Darah meleleh, darah merah meleleh di tangan saya, terasa lengket dan hangat, mengucur ke tempat tidur, membuat genangan merah diseprai putih. Anak saya terus teriak-teriak, "Dokter jahat, dokter jahat, dokter jahat." Hadirin, orang tua mana yang sanggup menyaksikan malam itu? Perasaan saya seperti diiris-iris, hati saya seperti ditusuk-tusuk, dan malam itu terasa panjang sekali, bagai lorong tak bertepi, bagai lautan tak berujung. Hadirin, kita kembali ke 4.300 tahun yang lalu. Kita kembali ke Mina, membandingkan cobaan yang dialami putri kami dengan cobaannya Nabi Ibrahim. Tentu ibarat bumi dan langit. Ibaratnya cobaan putri kami itu korek api, dan cobaannya Nabi Ibrahim itu adalah kebakaran hutan. Cobaan yang kami alami, musibah berat dalam hidup kami, cobaan yang Nabi Ibrahim alami, cobaan terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, kita kembali ke saat ketika pisau tajam Nabi Ibrahim sudah menempel di leher Ismail, dan Nabi Ibrahim bersiap-siap menyayat, menyembelih, memotong leher Ismail. Namun dalam saat-saat terakhir, dalam 1/1 juta detik terakhir, Allah menggantikan Ismail dengan seekor kambing sembelihan yang besar. Diutusnya malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyaksikan momen ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Malaikat Jibril yang malaikat itu sangat takjub, sangat kagum dengan kesolehan Ibrahim dan Ismail. Spontan malaikat Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Disambung oleh Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, lafal ini kemudian diabadikan oleh semua umat Islam ketika kita merayakan Hari Raya Idul Adha.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari pengorbanan Nabi Ibrahim ini? Yang pertama, kalau kita punya keinginan, kalau kita punya hajat, kalau kita punya cita-cita, jangan pernah bosan berdoa, jangan pernah bosan meminta, jangan pernah bosan bermunajat kepada Allah. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti akan kami kabulkan. Kalau doa, kalau keinginan, kalau harapan, kalau permintaan kita belum terkabul, bukan berarti Allah tidak mengijabah doa kita. Tapi doa itu ada yang disegerakan, ada yang ditunda seperti doanya Nabi Ibrahim, bahkan ada yang disimpan untuk hari kemudian. Hadirin, kembali ke cerita putri kami. Alhamdulillah itu kejadian 15 tahun yang lalu, dan tahun ini putri kami sudah kelas 3 SMA, dan insya Allah tahun ini akan kuliah. Jadi waktu itu setelah selesai dioperasi kakinya, alhamdulillah perlahan-lahan pulih kembali, bahkan sudah bisa dipakai untuk berolahraga. Dan putri kami ini sangat suka pencak silat, maka dia ikut kejuaraan pencak silat. Pada kejuaraan pertama, di pertandingan pertama dia langsung kalah, tapi dia pantang menyerah. Ada kejuaraan lagi, dia ikut lagi, alhamdulillah bisa sampai final, tapi di final dia kalah. Dia pantang menyerah. Ada kejuaraan lagi, kejuaraan silat wasit juri Kepri Open Championship kedua, dia ikut lagi, alhamdulillah bisa masuk final. Namun di final dia ketemu lawan yang badannya jauh lebih besar, lebih tinggi, dan tenaganya lebih kuat. Sepanjang pertandingan lawannya ini menekan, mendominasi, terus menyerang dengan pukulannya, terus menerkam dengan bantingannya, terus menyergap dengan guntingannya. Pertandingan berjalan sebelah-sebelah seperti David melawan Goliat. Namun putri kami tetap sabar, dan di saat yang tepat dia bisa melakukan serangan yang akhirnya dia memenangkan pertandingan dan mengalahkan lawan berat tersebut dengan tendangan kaki kanannya. Kaki kanan yang dulu menendang-nendang seperti kuda perang yang mengamuk. Hadirin, jadi pelajaran yang pertama, kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya keinginan, terus berusaha, terus mencoba, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Lalu pelajaran kedua, untuk Bapak Ibu sekalian yang punya anak, kalau kita ingin anak kita soleh, anak kita sukses dunia akhirat, anak kita berguna bagi agama, masyarakat, dan bangsa, boleh segala ikhtiar keduniaan kita lakukan, kita sekolahkan, kita leskan, namun jangan lupa di saat orang tua itu bertua, jangan lupa doa kita, doa orang tuanya. Nabi Ibrahim sangat sukses mendidik dan membina keluarganya. Buktinya apa? Cobaan berat yang dihadapi oleh Ismail. Apa jawaban Ismail? "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku orang yang sabar." Luar biasa kesolehan Ismail, luar biasa didikan Nabi Ibrahim. Banyak doa yang baik-baik, dan doa yang salah satu yang terbaik adalah doanya Nabi Ibrahim. Apa doa itu hadirin? "Rabbi habli minas solihin." Ya Allah, jadikanlah anakku, keturunanku orang yang soleh. Kenapa soleh hadirin? Karena kalau sudah soleh, insya Allah mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Jadi pelajaran yang kedua, jangan lupa doakan anak-anak kita. Dan khatib doakan semoga semua anak kita
khususnya semua anak-anak yang hadir di masjid ini, semuanya menjadi anak soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran ketiga, kalau kita menempatkan ridho Allah di atas segala-galanya, balasan ganjaran anugerah Allah luar biasa hadirin. Demi ridho Allah, Nabi Ibrahim rela menyembelih anaknya sendiri. Demi ridho Allah, seorang pemuda tampan, Ismail alaihissalam, rela mengorbankan nyawanya di ujung pisau ayahnya. Demi ridho Allah, seorang ibunya Ismail, Siti Hajar, rela darah dagingnya sendiri disembelih oleh suaminya sendiri. Ridho Allah ditempatkan di atas segala-galanya, dan luar biasa balasan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Wa tarokna fil akhirin, dan Allah muliakan, Allah tinggikan, Allah pujikan nama Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian, termasuk kita semua. Setiap kita sholat, di tahiyat terakhir kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini bukan ucapan biasa hadirin. Ini adalah penghargaan, ini adalah pujian, ini adalah Allah memuliakan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Bahwa dulu 4.300 tahun yang lalu ada hamba Allah yang diuji dengan cobaan yang sangat berat, yaitu menyembelih anaknya sendiri. Dan karunia Allah luar biasa hadirin, luar biasa sekali. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, dan Nabi Ibrahim bukan hanya dianugerahi anak cucu keturunan yang soleh-solehah, bahkan 19 keturunan Nabi Ibrahim menjadi nabi dan rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, cobaan yang Nabi Ibrahim hadapi, cobaan terberat sepanjang hidup manusia, anugerah yang Nabi Ibrahim terima, anugerah terindah sepanjang hidup manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa a'azza jundah, wa hazama ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Amma ba'du. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa bersama. Semoga kita semua dapat meneladani keteladanan Nabi Ibrahim, dan semoga kita semua juga diberi anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa kita doakan juga saudara-saudara kita, khususnya yang di Palestina. Mudah-mudahan mereka diberi ketabahan, diberi kesabaran dalam menghadapi ujian. Mudah-mudahan Allah beri mereka kejayaan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Filistin, khususan fi Gaza, khususan fi Rafah, wa fi Afghanistan, wa fi Yaman, wa fi Rohingya, wa fi kulli makan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa yukaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.